warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Asit ya. Pagi ini saya sedang memilah-milah sampah kulit buah. Di sini ada kulit buah melon, nanas, pepaya, dan juga semangka. Insya Allah rencananya pagi ini bersama teman-teman di Kampung Padi kita akan membuat eco engine bersama teman-teman di Kampung Padi. Bijinya nanti kita buat bibit ya, kita semai di sana. Prosesnya tadi kita kulit buahnya setelah dicuci bersih, direndam pakai garam selama 10 menit, lalu ditiriskan, dan sekarang kita packing persiapan untuk dibawa ke Kampung Padi. Terima kasih. Mana? Asalnya 55 turun. Oke. Coba kulit buahnya ada berapa kilo? Itu kulit buah apa? Satu plastik dulu. Iya, satu-satu lah. Buah melon. Kulit buah melon. Ya, berarti ada 2 kilo 7-an. Kulit nanas. Berarti ada 3 kilo 7-an. Berarti ada 2 kilo 7-an. Semangka. Berarti ada 5 kilo 3-an. Oke. Di homestay program. Tadinya yang dari profesor-profesor di ITB, banyak sekali checklistnya pusing gitu. Dan mereka itu tahu nggak, anak saya kan takut kalau lihat orang baru, tapi mereka datang tuh udah pakai kostum Doraemon. Ayo hati-hati teman-teman. Hati-hati ya, jalannya ekstrim. Nah, kita di sini di bawah ada peternakan ya, terus kesananya ada sungai. Sambil dilihat-lihat apa yang membahayakan buat anak-anak sekolah nantinya, karena di sini akan dibangun sekolah ya. Oke, lah kan tadi temanya di depan. Nah. Kita diserahkan yang sama ini lebih Ya, alhamdulillah, silakan diskusi. Kebanyakan sudah dihadirkan dengan silakan diskusi. Diskusinya masih tersisa 10 menit lagi. Oke. Ditawarin ke orang lain juga nggak suka, berarti kan dibuang ya, nggak kemakan. Lalu kalau kita makan yang protein selain telur, ada dibagi dua aja dulu, ada yang di bawah atau ada yang di atas. Yang cowoknya di bawah. berdiri boleh, kalau duduk nggak kelihatan ya. Yang dari KBL, dari homeschooling, kurang lebih udah berapa tahun? 15 tahun ya, seusia kalian ya, rata-rata seusia kalian. Jadi sudah lama banget gitu, dan ibunya sudah cinta banget sama sikap kulit. Jadi kemana-mana ibu ikut kegiatan keliling Indonesia. Jadi hari ini ada perubahan sedikit ya, karena ternyata teman-teman datangnya tidak sekaligus. Jadi menunggu hampir semuanya bisa hadir, dan Bunia juga karena banyak sekali yang harus dikerjakan, jadi suaranya terbatas. Jadi saya batasi suaranya biar semuanya bisa hadir mengikuti briefing dari Bunia ya, kan bersama-sama dengan kalian ya. Setiap kelompok adalah
mewakili sekolahnya masing-masing itu akan menerima ini perangkat untuk membuat ekoenzim. Tapi sebelum itu ada beberapa rangkaian kegiatan kasih minta tolong para fasilitator baca-baca sambil ngopi gitu ya, sambil di sekitar dirinya juga ya, sambil baca sambil ngopi. Terus apa ya, konsepnya itu insya Allah mau semuanya dari limbah gitu Kak, seperti kursinya, apa sih alas duduknya, pokoknya semuanya kita memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan kita ya teman-teman. Semangat. Jadi mulai saat ini sampahnya dipilah-pilah ya. Siap. Oke, nanti Limpah boleh deh kumandang. dikirim lokasi ke Purwakarta. Oke. Limpah kumandang ya, Teh. Limpah kumandangnya ya, jangan lupa ya. Nah sekarang juga kan makan, nanti sampahnya tidak dibuang. Ya. Jangan lupa cuci tangan, Nah, nyanyi jangan nyanyi lupa, dulu. Sebelum cuci tangan kita nyanyi dulu bersama. Ada 6 langkah. Oh, saya lagi ya. Saya lagi. Terima kasih Ibu, luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi yang luar biasa Bu Asi. Sehat-sehat Bu Asi di Purwakarta ya. Mudah-mudahan kita berikan kesempatan sama Allah pergi ke Purwakarta. Tidak hanya ke Purwakarta, ke luar negeri. Ya. Ini kayaknya dari mana nih? Dari tadi. Ibu Yanti Iya saya. dari SMP 2. Sampai di sana padahal kita lagi diskusi dengan di dalam yuk. Di sana cepat. Asik banget dengan Pak Irwan iya. Tentang Fukabani. Di dalam ke sana dalam ya. Setelah telusuri udah kelihatan ada ke atas tuh. Ke situ ya. Situ dulu tuh ke orang-orang itu ya. Ya. Bentar. Sebelah sana ya, tempat cuci tangannya ada. Sebelah sana juga ada tuh, ya. Ada keran. Tar. Terus ada kalau memang keran penuh mungkin ada di WC-nya juga ada. Mohon dengan antri ya, anak-anakku yang bukan anak-anakku ya, adik-adikku Adik-adik. yang luar biasa. Oke. Punya jempolnya dan pergelangan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Kak Yanti yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku pembina Yayasan Sigap Kerlip Indonesia. Yang saya hormati juga di sini kepada kakak-kakak pembinanya, kepada ibu bapak guru sekolah di sini. Terus ya. Jadi Alif mau ikut sama siapa itu? Berhasil kebujuk ya Allah, keren. Keren banget. Halo, cantik sekali siapa namanya? Karen. Makasih ya. Wah, bagus sekali. Ini bisa bujuk Kak, keren ya. Ayo. Allahu Akbar. Sudah berhasil membujuk teman istimewanya? Boleh sambil ngajak ibunya atau gurunya boleh. Oh, ini. Oke. Sekedar pertemuan biasa karena ini memang sudah Allah takdirkan kita bisa kadar. bertemu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bu Nia suaranya habis karena ngurusin di Puskujar kemarin. Ya, saya baru pulang dari Jakarta jam 3 malam. 3 pagi ya. 3 pagi ya, harusnya hari ini masih di sana tapi udah janji dengan anak-anak kan itu tuh lebih lebih saya merasa lebih bermakna kalau ketemu dengan anak-anak gitu. Jadi saya izin dapat travelnya yang jam 10 dijemput jam 12. Jadi nyampainya jam 3. Belum tidur saya. Tapi saya semangat ketemu anak-anak. Jadi ekoenzim itu sebenarnya salah satu cara pengolahan sampah organik. Dari sekian banyak sampah organik yang bisa diolah. Kenapa kemudian kita mengambil ekoenzim? Karena prosesnya ini yang pertama mudah, lalu yang kedua hasilnya sangat luar biasa.
Jadi bisa menghasilkan zat kimia alami. Nah, makanya tadi Bu Yanti bilang bisa jadi detoks perairan dengan formasi yang pasti. Numerasinya harus jelas nih, anak-anak belajar numerasi dan literasi. Saya sudah siapkan Ini literasi paparannya, numerasinya ya, di sana. Di sana mereka tidak boleh bertanya, harus Dan dari SDGs ya, ya dari SDGs mereka harus mempertimbangkan wadah yang sekian, 60%-nya kira-kira berapa, sepakati dengan kelompok. Sampahnya berapa gram? Mereka patokannya dari gula merah yang Iya. sudah kita siapkan 1 bagian, sampahnya 3 bagian, kemudian airnya 10 bagian. Harus ditimbang, bukan dikira-kira gitu. Nah, tingkat keberhasilannya adalah di prosesnya yang benar. Apa yang bisa dihasilkan selain zat kimia alami dari proses fermentasi, yaitu tumbuhnya jamur. Ada 2 jenis jamur, ada Mama Vera dan ada Pitera. Pitera itu bahan baku yang SK2 itu yang Untuk skincare terkemuka. yang mahalnya banget kebangetan. Ternyata Itu kita dari bisa situ, dari sampah. dapatkan dari ekoenzim. Iya. Tapi cara membuatnya itu yang harus bersih, benar. benar-benar. Yang pertama bahan bakunya harus kulit Non-pesticida. buah organik. Nah, berarti Pak, kita kan harus nanam ya. Nah, nanti makanya kita nanam. Ada oksigen itu. Nah, bagaimana? Kita kan nggak tahu tuh ya, buah-buahan yang kita beli ini dari organik. Itu jaminan organik karena saya memang menanamnya organik, tidak menggunakan pestisida. Aduh, enak banget, tapi cuma saya yang makan. Iya. Padahal saya bawa banyak, Bu. Dibagi-bagi tapi bohong. Iya, nanti insya Allah. Biasanya saya bawa ke sekolah ya begini ya. Tahun lalu panennya 100 kilo. Sekarang mangga gedong, aduh manis 50 banget. kilo. Saya habis 2. Ke sekolah juga nggak bawa, Bugina juga belum dapat bagiannya. Saya didapat ya. Biasanya dibikin jus ya. Di sekolah dibikin jus jadi biar sedikit banyak dapat. Nah, kalau nggak punya, tidak yakin kulit buahnya adalah organik, maka diolah dulu. diterapi dulu, direndam air garam atau air garam 15 menit maksimal, tapi harus dicuci. Tadi itu belum dicuci, udah direndam air garam, tapi belum Jadi dicuci. dicuci sampai bersih, tidak ada garamnya. Kemudian kalau hanya sebentar, kita punya waktunya sebentar, berarti pakai soda kue. Tapi digosok-gosok gitu. Insya Allah mudah-mudahan bersih. Kemudian setelah itu minimal 4 jenis kulit buah dan Kita 6 1 tadi ya. 7 tadi ya. iya, dan 1 sayur. Sayurnya enggak. Itu yang penentunya Pitera muncul. Tapi kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Berarti seperti saya belum pernah dapat Pitera, tetapi Mama Veranya Pernah banyak. ya? Tapi sampai ke Piteranya susah banget gitu. Jadi mimilikan gitu ya, hoki-hokian gitu. Dan memang semuanya harus disiapkan dengan benar. Wadahnya harus bersih, harus dicuci. Nggak boleh ada zat kimianya sama Ya, sekali. tidak boleh pakai sabun, jadi dicucinya. Terus setelah itu, kalau kulit buahnya semakin banyak akan semakin bagus hasil kimianya. Kemudian perbandingan 1:3:10, lalu Harus benar. disimpan. 3 bulan Setelah dicampur, lalu diaduk, tutup yang rapat, simpan 7 hari. 7 hari dibuka, keluarkan gasnya, diaduk 2 kali adukan hanya 1 arah, tidak boleh asal gitu, karena Mama Veranya bisa pundung. Eta juga pundung. Itu Ngumpulkan karena di dia pundung. makhluk hidup ya, udah mau tumbuh jadi Jamur kan dia ya? Ya jamur, betul jamur. Makhluk hidup soalnya. Jadi itu setelah itu diaduk 2 kali untuk meyakinkan agar gasnya bisa keluar. Setelah itu tutup lagi. Di hari ke-30 berarti sebulan itu diaduk lagi 2 kali lagi dan simpan 90 hari. Udah. Nggak boleh diaduk. Tidak boleh. Simpan di tempat teduh, tidak langsung kena cahaya matahari. Nanti kita bertemu 90 hari setelah ini. Tidak Paling boleh nggak. dekat dengan tempat pembuangan air, selokan gitu. Pokoknya pundung lah ayat dekat Ya, yang itu terutama kalau yang kita inginkan Mama Vera dan Pitera. Tetapi kalau misalnya kita nggak punya lahan nih, kayak saya tipe rumahnya 21 kecil ya, jadi ya sudah saja di sana. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada berarti
Kondisinya ekoenzimnya bisa tidak digunakan untuk obat, berarti hanya Pembersih untuk, paling ya, detol ya, pembersih. maksimal pembersih. Berarti bisa untuk pupuk cair gitu. Sama super pel ya. Apa sih untuk Itu harus ada tambahan lain? kandungannya Bu. Jadi harus memastikan ada yang kulit jeruk dan kulit nanas? nanas. Ya. Itu Kita untuk- ada tuh nanas dan ya, jeruk ya. itu tuh kalau dipakai ngepel tuh atau ngesrek kamar mandi itu Bersih. keset banget gitu. Kalau benar bikinnya itu bisa untuk menyembuhkan gigi, jadi dikubur, membersihkan penyembuhan luka diabetes gitu. Itu kan saya belajarnya dari Itu sel Kaluki, punca itu ya. rumah apa ya, 2020 itu dari penyakit berat, kemudian harus hidupnya Bersih namanya. ya bersih dan makannya organik, kemudian belajar ini langsung. Nah itu menarik sekali menurut saya gitu. Kalau ini bisa dilakukan, bisa jadi untuk keramas, untuk mandi gitu. Ini sekaligus titip ya, nanti apa yang anak-anak coba di sini kan dibawa pulang ke sekolah. Nanti setelah Diberi 7 hari ya dibeli untuk label. menandakan Udah. apa tanggal-tanggalnya. Iya. Bagaimana kalau tidak bisa panen 3 minggu? 3 minggu. Tidak apa-apa. Yang saya buat itu juga ada yang 1 tahun dan ada yang 3 tahun. Tapi Belum mungkin sabar. kategorinya tidak bisa lagi digunakan untuk obat gitu. Memang saya belum berani untuk kumur gitu ya, belum untuk ke muka juga. Masih kebayang aduh dari sampah gitu. Enggak juga sih. Enggak juga, takutnya jadi ada iritasi gitu. Kan perawatannya mahal Bu. Aduh. Masuk es gitu. Padahal bohongnya punya. Perannya. Itu kurang lebihnya apa bedanya ekoenzim dengan IM4 dengan PUC. pupuk organik cair dengan mol. Kalau fungsi utamanya sama. Bahannya Tujuan juga sama utamanya sama. Mengolah sampah organik. Paling tidak kita menyelesaikan masalah 50-70% sampah organik. Maka Itu sisanya disasar. yang 50% bisa masuk bank sampah, bisa dijual, bisa kayak Di teh bateria, asi. Berarti 20% lah residu. Teh asi itu sebenarnya sedang mengolah sampah Sampai residu. zero waste itu ya. Iya, residu. Memang kita nggak bisa benar-benar zero waste karena kan ada batu baterai. Kita masih Nah, menggunakan itu, itu. Ibu, bapak, Ya, itu timbangan ibu- aja pakai batu baterai. Ya betul, ibu-ibu masih menstruasi berarti menggunakan pembalut. Kita yang sudah tidak Masih B3. muda lagi Sudah menopause menggunakan juga. Pampers. Nah, itu tuh B3 yang Belum sampai- bayi-bayi. Ya, belum bayi. Kalau bayi udah bisa diolah, tapi untuk yang kita dewasa ini Belum ya, nggak bisa masih karena padat, itu ya. masalahnya. Terus satu lagi tadi kalau ya insya Allah nanti bisa berjalan sesuai rencana. Kalau dari komunitas yang fokus di perairan tuh di Fellow Asoka Ekoton itu itu. ada Ekoton, ada Mbak Daru, Dokter Daru, apa udah profesor mungkin sekarang apa dokter. Insya Allah bisa dikontak, saya masih sering kontak-kontakan. Kemudian yang terakhir Bu Yanti, saya mau ralat tadi Bu Yanti terlalu berlebihan. Enggak, saya bukan 1 dari 3 enggak Bu Yanti, enggak. 3 di Indonesia. Enggak, bukan. Jadi waktu itu Jadi hari ini yang kita lakukan itu kita tuh bisa mengubah sampah menjadi makanan yang lain dimakan, atau kita juga bisa mengubah untuk menjadi bukti atau menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Itu saya dari saya, terima kasih. Oke. Makannya terus. Namanya siapa? Sekolahnya di Ya. mana? Kapan kita rasanya? Siap? Ya, suaranya bisa keras? Oke, good. Perkenalkan, nama saya Aslam Satria, asal sekolah dari SMP Negeri 2 Bandung. Kita rasanya apa kita rasanya? Kesan pesan lah ya. Buat kesan-pesan selama mengikuti kegiatan ini,
pertama itu pasti menambah wawasan dari kita sendiri. Jadi karena menurut saya sendiri permasalahan yang ada di lingkungan kita itu salah satunya adalah sampah. Jadi dengan adanya kegiatan ini kita bisa saling sharing informasi tentang bagaimana cara mengolah sampah, bagaimana kita bisa menghasilkan suatu manfaat dari sampah. Jadi untuk pesannya sendiri, terima kasih dan terus diperkembangkan dan semoga bisa jadi suatu bahan untuk dikembangkan lagi ke masa depan. Amin. Adik-adik, anak-anak, gimana senang nggak tadi mainnya? Hai anak-anak yang di sebelah sana. Ada yang mau berenang? Kan disuruh bawa ganti baju kan? Di depan ya. Jadi memang kita patut terima kasih Pak Budi, Ida yang menyediakan fasilitas ini. Konsolidasi dan itu ada wakaf dan zakat. Yang pasti itu Teh Yanti itu ya. Alhamdulillah. Saya seperti Ya, selanjutnya tentunya kita juga bersyukur. Anda memang alhamdulillah. Bahwa Anda di sini Tidak mengenal usia ya. Keduanya memang harus ada di sini dan tentunya kalau kita sudah terpilih kita harus mendapatkan hikmahnya apa sih? Ya kan biasanya kan sampah cuma dibuang, gitu kan? Sekarang sampah bisa bermanfaat. Seperti harapan depanmu, insya Allah ke depan ini akan berkembang dan ini akan menjadi contoh. Ini jadi percontohan miniatur dari suatu perbuatan yang besar yang akan kita lakukan ke depan. Demikian ya Pak Budi ya. Di sini ada sampah Cikapundung juga bagaimana kita bisa Mengatasi sampah Cikapundung kita atasi bersama. Setuju nggak nih? Setuju. Terima kasih. Mari kita tulis tangan lagi 3,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpilih ya, semoga sebagai pelopor-pelopor. Amin. Apa yang didapatkan adik-adik di sini, Ibu harap dapat di-share ke teman-temannya yang ada di sekolah, ya pengetahuannya itu di-share di komunikasi yang dengan teman-teman. Hai Anjala, senang kamu di sini? Nanti menjadi imbas ke sekolah. Kasih ya. Terima kasih juga kepada pendamping di sini dari sekolah yang sudah hadir ya. Luar biasa ya. PKS kesiswaan, pembina OSIS, keren. Tadi udah bercerita banyak. Ini juga bercerita dari pendamping kalian ya, bahwa untuk menghadapi banyak permasalahan kalian sebagai generasi yang ya dikatakan sebagai banyak tantangannya ya Ibu. Ibu ya. Kumaha cenah menghadapi karakter kalian yang luar biasa. Tapi saya juga amanat kepada juga di sini sebagai pendamping kita di sekolah ya, patokannya kepada tong atuda wae gitu. Atuda. Sanajan karakterna murang kali nanti ya. Ayo urang sasarengan ngabina murang kali menjadi karakter yang luar biasa. Amin. Kalian sudah hebat, lebih hebat lagi ya. Pada anak-anak kalian yang hadir di sini dengan hebat-hebat, juga kepada Yayasan Tulik dan juga tim yang lainnya. Luar biasa. Semoga acaranya berkesinambungan. Insya Allah. Amin. Mungkin itu dari Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu berpikir bahwa ke depan itu Indonesia lebih baik. Amin. Ini ada para pemimpin luar biasa nih. Wah, kenalkan. Pemimpin anak. Amin, amin. Saya juga kami sekeluarga dengan memang kita punya satu yayasan Putra Mandiri yang SMP-nya tadi.
Yang SLB gratis loh dari tahun 93. Memang ada yang DPK juga, tapi digaji yayasan. Dulu kan putra. Mudah-mudahan ke depan kita selalu cita-cita yang diimpikan. Doa setiap tahun terima kasih. Setiap tahun harus yang inklusif. Tidak kecewa, tapi apa adanya saya. Alhamdulillah. Sampai rumah nanti menjadi cerita. Cerita masa depan. Iya. Masa depan bisa dimulai dari saat ini. Iya, kasih aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggukan sebentar. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita berdoa dulu. Mulainya kita berdoa dulu masing-masing. Berdoa mulai. Ya Allah, mudah-mudahan dari awal dan sampai akhir diberikan keberkahan. Amin. Mudah-mudahan dijadikan amal ibadah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik. Karena orang-orang baik akan menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah. Akan dekatkan dengan surganya Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang hebat. Ya Allah, jadikan kami semuanya menjadi orang-orang yang hebat. Jadikan kami di sini menjadi orang-orang yang tangguh nantinya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Terima kasih ke semuanya, semoga sehat selalu, selalu hati-hati. Tapi sebelumnya pasangannya, oke, sama yang di depan yang baju hijau, baju hijau sama baju hitam boleh lah, gak apa-apa. Karena sekarang kita adalah semuanya teman. Oke, good. Class. Good. Tangannya di depan, saling berhadapan, tapi tidak kena. Oke, kita komunikasikan. Yang pertama, silakan komunikasikan siapa yang mau jadi black. Oke, siapa yang jadi black? Oke, good. Oke, ini 3 teteh yang pakai baju putih. Oke, good. Can you move over here? Boleh pindah sebelah sini? Oke, biar ada teman. Oke, sekarang kan ini para pemimpin. Oke, sip. Nah, sama L ya? Mau sama siapa? Oke, good. Oke, good class. Ya, udah. Siapa yang jadi black sudah? Oke, siapa yang jadi blue sudah? Oke. Kondisinya ketika Pak Ida menyatakan black, berarti yang black harus menyentuh tangan yang blue dan yang blue harus mencoba menghindar. Bisa? Bisa? Suaranya class. Kita fokus, konsentrasi, fokus. Kita coba aja dulu. Black. Oke, good. Sudah bisa? Oke, kita kasih 5 ya. Oke, good. 1, 2, 3, go.